5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita subtema 1, pembelajaran 5 dan ke-6 ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini Bapak akan bacakan terlebih dahulu kegiatan pembelajaran yang kita pelajari hari ini ya. Baik, yang pertama kegiatan pembelajaran kita yaitu ya, siswa mampu mengetahui kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengaruh keragaman ekonomi dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengetahui pengisian formulir dengan benar. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama ya, di pembelajaran 5. Nah, jadi wujud kerjasama bidang sosial budaya dalam ASEAN ya. Jadi kita tahu bahwa ada beberapa kerjasama, salah satunya yaitu bidang sosial dan budaya ya dalam ASEAN. Apa saja kerjasama di bidang sosial dan budaya nanti akan kita pelajari satu-satu ya, akan kita bahas satu-satu. Nah, sebelumnya itu ya, jadi kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya ya mencakup banyak bidang kehidupan. Yang pertama itu adalah bidang kehidupan yang pertama itu adalah bidang pendidikan ya, di mana ASEAN melaksanakan pertukaran mahasiswa ya, pertukaran mahasiswa untuk apa? Supaya dapat mengetahui bagaimana sistem pendidikan di negara-negara ASEAN khususnya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kebudayaan. Pastinya kebudayaan setiap negara ASEAN memiliki keunikan masing-masing. Maka dari itu perlu kita kembangkan kebudayaan kita, dan perlu juga kita mempelajari kebudayaan kebudayaan dari negara lain, seperti itu khususnya di negara ASEAN atau organisasi ASEAN ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kemiskinan ya. Jadi di mana setiap negara pasti kemiskinannya ada, seperti itu. Maka demikian dengan adanya kerjasama ini akan saling membantu satu dengan yang lainnya untuk mengurangi adanya kemiskinan di suatu negara, khususnya di negara ASEAN ya. Kemudian ketenaga kerjaan ya. Jadi di sini kita ada melakukan kunjungan kerja ya, dengan negara ASEAN, atau melakukan pelatihan seperti itu ya, melakukan pelatihan dengan negara-negara ASEAN khususnya, seperti itu. Kemudian perempuan ya, di sini kita di mana negara-negara ASEAN peduli dengan perempuan ya, kaum perempuan, di mana memiliki hak yang sama dengan bagi kaum laki-laki, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah pembangunan sosial dan lain sebagainya. Pembangunan sosial di sini di mana ketika kita mengalami bencana alam, mengalami yang namanya gempa bumi, tsunami, banjir, maka negara-negara ASEAN akan ikut ambil bagian dalam membantu memberikan bantuan yang baik dalam bentuk materi, bentuk pakaian dan lain sebagainya. Jadi itu kerjasama di bidang sosial dan budaya. Namun akan kita pelajari wujud nyata kerja bidang sosial budaya dalam ASEAN sebagai berikut. Yang pertama, penanganan narkoba dan solusinya ya. Jadi kita tahu bahwa narkoba ini salah satu musuh dari negara-negara ASEAN, di mana ini narkoba ini selalu jadi masalah ya, di mana narkoba ini akan mengakibatkan kerusakan moral, kerusakan etika mental dari setiap pengguna ya, atau yang mengkonsumsi, seperti itu. Dengan itu ASEAN hadir untuk menangani ya, memberantas narkoba dan memberikan solusinya, seperti itu. Yang kedua, penanggulangan dampak bencana alam. Jadi negara ASEAN ikut ambil bagian dalam penanggulangan dampak bencana alam, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah perlindungan terhadap difabel ya. Jadi adanya perlindungan terhadap difabel ya, seperti itu. Kemudian yang keempat,
acara-acara yang diadakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Jadi dilakukannya ada kayak pertemuan-pertemuan untuk membicarakan bagaimana negara-negara ASEAN hadir untuk mensejahterakan masyarakatnya, seperti itu ya, khususnya kesejahteraan sosial ya. Kemudian yang kelima, pertukaran pelajar antar negara ASEAN ya. Ini sudah dilakukan dan sudah dilaksanakan seperti itu ya. Kemudian yang keenam itu kegiatan olahraga internasional yang melibatkan seluruh anggota ASEAN, atau yang sering kita dengar atau yang kita ketahui adalah SEA Games ya, yang dimana tahun kemarin Indonesia jadi tuan rumah SEA Games. Oke, yang ketujuh, kerjasama untuk meningkatkan pariwisata ya. Kita tahu bahwa di Indonesia wisatanya itu sangat banyak, maka dari itu tentunya negara-negara ASEAN bekerja sama di bidang untuk meningkatkan pariwisata, seperti itu ya. Kemudian yang kedelapan, diadakannya Kongres Pemuda ASEAN ya. Kemudian yang kesembilan, pertukaran acara program televisi ASEAN. Kemudian yang ke-10, misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakannya festival lagu ASEAN. Jadi tujuannya ini baik, tujuannya ini sangat sangat bermanfaat bagi negara-negara, khususnya negara ASEAN, seperti itu ya. Itu wujud kerjasama di bidang sosial budaya dalam organisasi ASEAN, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, ayo ada beberapa soal di situ, ayo berlatih ya. Yang ada di bukunya di halaman 65 ya. Di situ ada beberapa 5 pertanyaan, nanti bisa dikerjakan secara mandiri di rumah ya. Yang pertama itu, apa yang kamu ketahui tentang SEA Games ya. Jadi SEA Games itu kan salah satu salah satu program besar yang dilaksanakan oleh negara-negara ASEAN ya. Ini tujuannya apa? Supaya meningkatkan hubungan atau membangun hubungan yang baik dengan negara-negara ASEAN ya, seperti itu ya. Nah, itu ada yang kedua juga, yang ketiga, keempat dan kelima nanti anak-anak bisa kerjakan di rumah secara mandiri ya. Yang selanjutnya itu, selain SEA Games, masih banyak lagi kerjasama sosial budaya yang diselenggarakan antar negara ASEAN ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang berikutnya. Di situ pengertian dari logo atau membaca teks tentang logo ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu logo itu apa sih gitu ya. Pastinya kan sering kita pakai logo baik di baju sekolah, di topi, kemudian di pokoknya logo itu banyak dipasang di baju tuh ya, di topi dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi logo itu berasal dari kata Yunani kuno yang artinya logos, yang memiliki arti pikiran, budi, akal, serta pembicaraan ya. Bisa diperhatikan itu ada 3 macam logo ya. Yang pertama itu logo Tukyuri Handayani, ada juga logo sekolah dasar ya, SD sekolah dasar, atau logo Gerakan Pramuka. Jadi ini adalah beberapa macam logo, tapi logo itu masih banyak seperti itu ya. Kemudian logo adalah sebuah tulisan sketsa atau gambar yang mempunyai makna tertentu dan bisa mewakili identitas atas suatu bentuk identitas seperti lembaga, organisasi, perusahaan, daerah, negara, atau produk ya. Jadi logo ini sangat bermanfaat, itu adalah menandakan adanya identitas seperti itu ya. Oke. Nah, suatu logo mengandung filosofi, artinya mengandung makna, mengandung arti ya, dan kerangka dasar berbentuk konsep yang bertujuan guna menciptakan sifat mandiri ya. Jadi setiap logo itu memiliki makna seperti itu ya. Nah, yang berikutnya di situ ayo membaca ya. Coba kalian perhatikan beberapa logo di bawah ini ya. Contoh logo atau lambang ya. Nah, di situ ada pertanyaan, ada 5 pertanyaan, nanti anak-anak bisa mengerjakannya atau menjawab secara mandiri nanti ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, ayo berkreasi ya. Di situ setelah mengamati contoh logo di atas, sekarang rancanglah logo sesuai keinginanmu. Nanti
nanti akan dibuat anak-anak diminta untuk merancang. Nah, jadi ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita ketahui dalam merancang sebuah logo ya. Yang pertama, pilih tema. Jadi tema ini penting ya. Sebelum kita membuat sebuah logo itu pasti kita menentukan temanya terlebih dahulu seperti itu ya. Misalnya tentang persahabatan, kebersihan sekolah, kelompok pecinta lingkungan, kelompok pecinta seni, dan masih banyak lagi ya yang bisa kita buat temanya. Kemudian buatlah simbol atau gambar yang mewakili tema. Jadi harus sesuai simbol, gambar, dan tema yang kita ingin buat seperti itu. Kemudian yang ketiga, tulis kata atau kalimat yang mewakili tema. Jadi harus dibuat kata-katanya atau kalimat untuk mewakili tema yang kita buat. Jangan sampai berbeda. Seperti itu ya. Baik, tulis kata atau kalimat yang mewakili tema. Kemudian yang terakhir, tulis arti dari simbol, gambar, dan warna dari logo ya. Jadi itu langkah-langkah yang perlu kita ketahui. Kemudian yang berikutnya, pengaruh keragaman kegiatan ekonomi. Ya jelas ya. Karena keragaman kegiatan ekonomi di Indonesia sendiri itu sangat beragam ya. Ada sebagai petani, ada sebagai pengrajin, sebagai guru, sebagai pegawai kantor, sebagai nelayan ya, dan banyak lagi seperti itu ya. Nah, keragaman ekonomi adalah kondisi keadaan masyarakat yang memiliki perbedaan tingkat atau taraf ekonominya di dalam kehidupannya seperti itu ya. Nah, keadaan ekonomi yang beragam sangat dipengaruhi oleh letak geografis atau letak daerah masing-masing seperti itu ya. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa adanya pengaruh keragaman kegiatan ekonomi, jadi kita harus menghargai dan menghormati orang lain yang berbeda dengan kita adalah hal penting yang harus kita lakukan demi terciptanya kerukunan dan keharmonisan hidup ya. Kemudian yang kedua, faktor ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat memegang peranan penting dalam menentukan tingkat status sosial ya seseorang atau sekelompok orang di dalam lingkungannya. Namun kita di sini diminta untuk menyikapi dengan baik, tidak boleh menyinggung ya, atau tidak boleh mengejek satu dengan yang lainnya. Walaupun mungkin orang tua dan teman kita ada sebagai petani, ada sebagai pedagang, itu kita harus hargai dan hormati seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, sini kita belajar tentang bagaimana membuat formulir Wesel Post ya. Tapi sebelumnya Bapak jelaskan dulu, Wesel Post adalah surat pos untuk mengirimkan uang melalui kantor pos. Bapak ulangi, surat pos untuk mengirimkan uang melalui kantor pos ya. Jadi ada nanti formulir yang bisa kita perhatikan ya. Nah, ini contoh dari Wesel Post ya. Jadi jelas di situ ada alamat, ada nomor HP, kemudian besar uang yang akan dikirim, kemudian apa lagi? Ada nama penerima, alamat penerima, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah formulir, ini adalah contoh dari Wesel Post ya. Nah, yang berikutnya, jadi setelah kita melihat tadi gambar Wesel Post, jadi ceritakan pengirim, alamat yang dituju, besar uang yang dikirim, dan kegunaannya dalam Wesel Post itu ya. Jadi kita akan pelajari kembali tentang apa saja yang perlu diperhatikan ketika menulis formulir ya. Nah, yang pertama itu adalah sekarang buatlah contoh ya. Jadi sekarang buatlah contoh formulir dan tunjuk pengisian untuk kegiatan berikut. Jadi kamu bisa memilih salah satu dari ketiga tema yang sudah ada di materi. Yang pertama itu adalah pendaftaran lomba sepak bola antar kelas. Kemudian yang kedua, pendaftaran menjadi anggota klub pecinta alam. Yang ketiga, pendaftaran untuk kegiatan ekstrakurikuler ya. Jadi itu adalah beberapa contoh tema atau lomba-lomba yang akan kita buat dalam formulir seperti itu ya. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Selamat pagi dan salam sehat.